Halo, selamat sore. Welcome di Jimmy Fraska Channel sore ini. Gue mau cerita tentang bagaimana cara mengganti handle grip pada sepeda Norris 5.0. Apa hal yang melatar belakangi kenapa handle grip itu menjadi sesuatu yang penting dan nyaman apabila handle grip itu tepat kita gunakan pada waktu kita bersepeda. Nah, ini adalah bawaan sepeda Norris 5.0. Waktu itu kita ambil ini di Tokopedia, kisaran harga 7,4 ya. Dan setelah kita pakai, secara overall sepeda ini sangat nyaman buat Fraska. Fraska adalah anak saya, umur 8 tahun. Dia baru bisa main sepeda 2 bulan yang lalu, tapi akselerasinya sudah lebih baik dan dia sudah bisa merasakan mana posisi yang enak dan tidak pada waktu dia bersepeda. Dalam 2 bulan ini dia sudah bersepeda bersama saya di rata-rata di 30-40 km. Terakhir minggu lalu dia 48 km ya, 48 km menggunakan sepeda ini. Sepeda ini luar biasa, overall speknya bagus, hanya kita perlu ganti beberapa part-part yang perlu kita ganti. Nah, salah satunya adalah kemarin kita sudah ganti ini double riser. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Nah, Fraska tinggi badannya itu sekitar 140-an. Jadi kalau dia duduk di sini, teman-teman bisa lihat posisinya itu terlalu jauh ke depan. Jadi saya pasang double riser ke sini supaya dia merasakan postur bodinya itu cukup ya. Nah, setelah saya ganti double riser, dia lumayan oke, tapi ada satu masalah lagi. Pada waktu kecepatan tinggi dan menurun, dia agak suka kram karena pada posisi handle grip ini. Jadi ini handle grip bawaannya Norris guys. Secara overall sih bagus, cuma hanya saja posisinya ini juga saya agak bingung gitu ya. Karena kalau teman-teman lihat yang ada sayapnya ini, pada waktu kita mau pegang lurus, pada posisi tidak ngerem, ini nyangkut di sini, gitu ya. Tapi pada waktu kalau kita turunin ini ke bawah, kita ratakan gitu ya. Pada waktu kita mau ngerem, ini juga nyangkut di sini, yang di depannya nih, guys, wing yang ini. Kalau kita turunin, ini kelihatan nggak ya? Kalau ini kita turunin ke sini, dia nyangkut di sini. Kalau kita turunin di sini, dia nyangkut di sini. Karena posisi kita ngerem kan nggak mungkin rata ya, jadi agak posisinya ke bawah. Jadi sore ini saya mau ganti handle gripnya ya. Saya juga tidak menggunakan handle grip yang terlalu berlebihan karena ini juga masih anak-anak. Tapi yang penting sebetulnya sepeda itu gimana kita menyesuaikan dengan tubuh kita, kenyamanan kita, dan yang penting itu nyaman dan bisa digunakan dengan baik. Nah, saya mengganti dengan ini mereknya apa ya? Saya cari di Tokopedia, mereknya Audi kalau nggak salah ya. Audi, ini guys, ini teman-teman bisa lihat semua. Saya bukan promosi ya, kayak Audi, oke. Nah, ini juga salah satu yang bagus ya. Saya ini Audi itu saya pakai di Specialized, saya lumayan bagus, saya sudah pakai. Karena ringan ya, beratnya kurang dari 60 gram. Jadi kalau yang ini guys berat banget ini. Ini bawaannya berat banget, jadi saya akan ganti yang 60 kurang kayaknya, 40 atau 50 gram. Jadi nggak ada juga baut-bautnya. Jadi sangat nyaman untuk kita bisa pakai. Nah, beberapa teman-teman komen, ini kan licin gitu ya, agak licin. Sebenarnya nggak terlalu licin juga, dan lagi pula kita kan menggunakan sarung tangan ya. Jadi bukan menggunakan itu, jadi sarung tangan yang kita menggunakan itu agak sedikit kasar sehingga menahan ini juga cukup baik ya. Dan kalau untuk seusia Fraska, usianya 8 tahun, tangannya itu tidak terlalu besar. Jadi kalau pakai handle grip ini ya, buat teman-teman yang punya anaknya kecil supaya mereka dia senang main sepeda, untuk menjangkau ini dia susah. Nah, apalagi untuk menjangkau remnya ya. Sehingga pada waktu kecepatan tinggi, turunan yang sangat curam, saya cukup khawatir karena dia pernah bilang, aduh, pada waktu turunan kencang dia bilang, papa aku kram gitu ya, tangannya. Itu bahaya dan risiko ya. Jadi saya pikir oke, saya akan coba ganti ini. Oke,
teman-teman ikutin saya. Caranya mudah, kita hanya perlu ini obeng L, kunci L ya, kunci L yang buat sepeda. Kita akan buka dan kita akan kasih lihat nanti. Jadi ini tidak susah teman-teman ya, kita hanya cukup perlu buka ini. Oke, ini oke. Teman-teman bisa lihat semua, gampang banget ini, tinggal diputar. Oke, cukup ya. Ini kalau kita buka di bagian yang satunya lagi. Nah, jadi kita nggak usah terpancing dengan orang pada upgrade ya, teman-teman. Harus yang mahal nggak juga, tapi bagaimana sebenarnya kita menempatkan posisinya dengan baik dan benar ya. Saya nggak pakai kacamata ya. Sorry, saya coba ya. Oke, ini bisa. Oke. Oke, sudah terbuka. Dan untuk masang ini ada bagusnya kita menggunakan sabun ya guys, teman-teman. Sabun colek atau sabun cuci kita bisa kasih di sini supaya pada waktu kita mendorong itu sangat cukup gampang ya. Bisa sempat olesin sih. Oke, mungkin sebentar saya ambil dulu sabunnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, saya pakai sabun ekonomi atau sabun colek ya. Lihat teman-teman nih, supaya kita pada waktu pasang gampang, kita olesin di sini. Ini kita lepas aja. Ini kita lepas juga. Oke, cukup ya teman-teman, nggak usah terlalu banyak, jangan sedikit. Kita tinggal dorong dan ini, nah, oh sorry, terbalik, ini buat kiri ini harusnya nih, biar tulisannya ada di sebelah kanan. Oke, saya harus pakai yang sebelah sini. Biar tulisannya ngadepnya ke depan ya. Pinggir dikit, nyala, bersih. Nah, saya masukin di sisi yang makanya sama nih, nggak bisa ini, sorry, ini ya, saya masukin ini. Oke, jadi once ini dia udah kunci guys, ini nggak bisa nih. Once dia udah kunci itu, ini kuat banget, jadi mungkin nggak akan bisa kepasang lagi, nggak akan bisa kelepas, maksud saya, sorry.
Nah, oke, kita ukur pas ya. Dan ini juga nggak terlalu panjang, agak beda sama yang sebelumnya. Kita pasang ini ya, biar cakep. Oke, ini kita kasih guys, teman-teman semua. Tinggal kita dorong aja. Oke. Sip. Nah, ini tuh jauh lebih nyaman ya. Ini jauh lebih nyaman. Jarak jangkauan tangannya juga ke depan lebih enak. Dan satu lagi, guys, lihat tuh. Ini berat banget, sumpah ini berat banget. Dan tuh belum lagi ada cincinnya. Jadi buat anak kecil umur 8 tahun itu sangat menyiksa dia, berat sekali. Dan ini tuh sangat membantu dan manis guys. Lihat bentuknya manis. Dan pelan-pelan nanti saya akan hal-hal yang penting saya akan upgrade supaya gimana lebih kepada fungsi dan kinerja dan tidak terlalu estetika lah ya. Ya walaupun perlu sedikit-sedikit lah ya. Oke, guys, thank you udah lihat video ini. Jangan lupa subscribe dan like biar saya semangat untuk memberikan motivasi kepada para sepeda pemula dan khususnya anak-anak yang supaya bagaimana membangkitkan mereka untuk suka bersepeda dan hidup sehat. Salam goes.